Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan serta syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang amat besar, nikmat yang sangat penting bagi kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu yang luang, sehingga kita masih diberikan oleh Allah nikmat tersebut, sehingga kita bisa melihat, bisa berjumpa di dalam online walaupun seperti ini. Serta sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, mulai dari alam yang jahiliyah sampai kepada alam yang dipenuhi dengan ilmu di zaman sekarang ini. Mari sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku seiman dan setanah air, pada kesempatan kali ini saya Adionda Uki akan membahas tentang perbincangan yang hangat, yang sangat digemari, diminati oleh mungkin dari kalangan laki-laki, karena ini membahas tentang poligami, tapi juga saya tambahi poligami, monogami, dan perceraian, yaitu efeknya perceraian. Berbicara tentang poligami tentu saja sudah sangat kerap, sudah sangat familiar dengan kita. Apa itu dimaksud dengan poligami? Secara bahasa dan secara makna, poligami ini singkat katanya adalah sebuah proses di mana menikahi wanita lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, ataupun bisa empat. Tetapi walaupun poligami ini dibolehkan di Indonesia ataupun di dalam konteks agama Islam, tetapi tetap saja di benak perempuan poligami ini sangatlah tidak cocok, sangatlah tidak bisa diterima bagi mereka. Hanya beberapa segelintir wanita yang mau menerima poligami tersebut, itu pun karena memiliki alasan seperti tidak bisa punya keturunan dan lain-lain. Nanti akan kita bahas sampai seterusnya. Oleh karena itu, poligami ini walaupun kendati demikian, poligami dilegalkan di Indonesia, di undang-undang, bahkan di syariat, yaitu di dalam hukum Islam dibolehkan. Tetapi poligami ini masih dapat pertentangan, khususnya dari kaum perempuan pun wanita. Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwasanya di dalam syariat Islam terdapat beberapa pendapat, beberapa argumen yang telah disampaikan oleh ulama-ulama kita
terdapat perselisihan, perbedaan pendapat tentang kasus poligami tersebut. Dan membahas tentang poligami memang ini sangat tidak bisa dituntaskan, karena poligami ini pada hakikatnya laki-laki sangat menginginkan poligami tersebut, yaitu apa itu poligami dan mengapa poligami harus digemari oleh laki-laki. Dan seseorang jikalau ingin melaksanakan poligami, jikalau seorang suami ingin melaksanakan poligami tersebut, maka mereka harus punya alasannya, mereka harus punya penyebabnya, mereka harus punya masalahnya. Kenapa bisa melakukan poligami tersebut, sehingga nanti bisa disampaikan kepada istrinya, istriku, aku ingin berpoligami. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya seorang suami jikalau ingin melakukan berpoligami, terhadap wanita lain, maka dia harus memberitahu istrinya, bukan meminta izin kepada istrinya. Karena di dalam konteks ayat yang Al-Quran membahas tentang poligami, yaitu dalam Al-Quran, bahwasanya di situ disebutkan nikahilah perempuan 2, 3, atau 4. Jikalau tidak sanggup maka nikahilah seorang saja, begitu. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah menikah itu dianjurkan untuk laki-laki, untuk pria, untuk suami. Dan jikalau dianjurkan, jikalau seorang lelaki melakukan poligami, misal seorang wanita dan seorang pria, kemudian seorang pria tersebut sudah menikah dengan seorang wanita lain, kemudian setelah beberapa tahun ternyata dia tidak memiliki anak. Nah, ada wanita yang disukainya, kemudian untuk melanjutkan keturunan dia menikah dengan wanita si B ini. Kemudian setelah dia menikah dengan si B ini, maksudnya sebelum dia melakukan pernikahan dengan wanita B, maka dia harus memberitahu kepada istri pertama, bukan meminta izin kepada istri pertama tersebut. Karena jikalau berbicara tentang izin, maka mungkin semua wanita tidak ada yang mau dimadu. Oleh karena itu, jikalau padahal kan pernikahan itu punya tujuan, yaitu ingin mempunyai keturunan, itulah puncak daripada pernikahan, dan itu adalah tujuan daripada pernikahan, yaitu untuk mempunyai keturunan. Mungkin setelah kita nanti di akhirat, istri mungkin bisa saja lupa terhadap kita, tetapi doa anak yang soleh itu, doa dari anak yang mana hasil dari keturunan kita tersebut, hasil dari pernikahan kita tersebut, doa itulah yang sampai. Oleh karena itu, jikalau kita ingin berpoligami, beritahu dulu kepada istri yang pertama, bukan meminta izin. Nah, itu yang sering kita alami, yang sering kita keliru dalam masalah tersebut, sehingga dari cekcoknya masalah keluarga tersebut bisa berdampak kepada perceraian. Nah, kemudian jikalau misalnya tadi menikah dengan wanita si B tetapi tidak memiliki keturunan juga, maka seorang suami tersebut menikah lagi dengan si wanita C. Ternyata menikah dengan si wanita C ini baru mempunyai keturunan, dan itu juga tadi harus dilakukan dengan cara memberitahu kepada kedua istri tersebut. Si istri beranggapan bahwasanya, yang istri pertama beranggapan aku diduakan oleh wanita kedua, wanita W.
Si wanita B pun beranggapan aku ditigakan oleh wanita A dan wanita C. Nah, ini kita banyak salah persepsi. Sebenarnya yang ditigakan itu wanita si A ditigakan, atau wanita B ditigakan, atau suaminya ditigakan. Nah, di sini kita sering salah sangka, salah berpikir. Sebenarnya yang ditigakan itu adalah sang suaminya. Oleh karena itu, kita harus bisa berpikiran cerdas dalam mengelola masalah fikih tersebut, fikih kontemporer. Oleh karena itu, beberapa alasan melakukan poligami, yaitu ketika tidak mempunyai keturunan. Yang kedua yaitu ketika istri ini tidak bisa menjadi istri yang baik, tidak menurut, tidak patuh kepada suaminya ketika memerintahkan hal-hal yang baik. Kemudian tidak bisa memberikan keturunan, tidak subur dia. Kemudian berbicara mengenai poligami, tentu saja ada dalil yang melandasi sehingga kegiatan tersebut diperbolehkan bagi seseorang ataupun suami dalam tanda kutip yang mampu dalam apa? Mampu dalam adil terhadap istri-istrinya. Misal dia berpoligami, dia punya 3 istri, kemudian dia harus mampu berlaku adil dalam konteks arti yang sesungguhnya di dalam makna kata adil adalah bukan adil terhadap rasa cintanya. Banyak perempuan yang salah paham sehingga perempuan mencap bahwasanya orang yang melakukan poligami adalah proses mengeksploitasi wanita, sehingga mereka beranggapan kasih sayang kepadaku nanti bisa terhalang oleh cintanya terhadap wanita lain. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang bahwasanya, ya Rasulullah, apakah yang kau cintai adalah Aisyah? Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai dari istri-istrimu? Maka Rasulullah menjawab, yang aku cintai adalah Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah ini sudah lama meninggal, tetapi rasa cinta tersebut tidak bisa beliau berbohong bahwasanya yang paling dia cintai adalah Siti Khadijah, karena Siti Khadijah lah yang menemani dari awal hingga akhir, dari berdakwah di awal dibiayai oleh Khadijah dari kaya sampai miskin, sampai Islam bisa tersebar luas ke Indonesia seperti sekarang ini. Nah, adil dalam konteks hal tersebut adalah adil dalam membagikan nafkah kepada keluarga ataupun anak-anak ataupun anggota keluarga yang dimiliki oleh suami tersebut, bukan adil perasaan dalam tanda kutip. Jadi perlu kita luruskan bahwasanya adil tersebut adalah adil dalam memberikan uang. Misalnya istri pertama diberikan nafkah 50.000, maka istri kedua diberikan nafkah 50.000, istri ketiga diberikan nafkah 50.000. Nah, inilah yang disebut dengan adil, bukan yang kucintai adalah wanita yang pertama, wanita yang kedua, pokoknya istri yang paling kucinta adalah istri kedua gitu sebenarnya. Bukan itu. Adil itu membahas tentang nafkah yang diberikan sama gitu. Maksudnya nafkah uang gitu, berupa uang ataupun makanan begitu. Jadi dalil yang membahas tentang pernikahan ini adalah Quran surah An-Nisa ayat 3 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jikalau kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi kita sudah tahu bahwasanya jikalau tidak mampu untuk berlaku adil, takut terjatuh kepada makom zalim, maka janganlah sesekali melakukan poligami. Karena poligami ini walaupun memiliki dampak yang positif, tetapi besar juga dampak negatifnya, apalagi kepada istri kita. Kemudian saya akan membahas tentang monogami. Monogami di Indonesia tentu saja sangat diminati karena monogami mempunyai alasan yang positif, juga memiliki alasan yang negatif. Kemudian kenapa monogami ini sangat digemari khususnya oleh wanita? Karena monogami ini kebalikan dari poligami, yaitu hanya beristri ataupun berpasangan satu saja. Karena perempuan itu pada hakikatnya di dalam benak hati yang terdalam itu tidak ingin dimadu, seperti itulah bisa kita bilang bahasa singkatnya. Jadi monogami ini bisa memiliki alasan baik, bisa juga ada dampak tidak baiknya. Dampak baiknya adalah jikalau kita tidak mampu, jikalau kita orang yang tidak mampu dalam artian kita menganggap diri kita tidak mampu untuk berbuat adil, maka itu baik dan itu benar positif jika kita melakukan monogami saja. Namun jikalau dampak negatifnya adalah misalkan seorang suami memiliki penyakit hiperseks, jadi dia perlu menyalurkan hasrat biologisnya ini secara berlebihan sehingga istrinya tersebut tidak kuat, bahkan kewalahan, maka seorang suami tersebut dianjurkan untuk berpoligami. Jadi ternyata walaupun bermonogami, berpoligami memiliki alasan dan memiliki penyebabnya masing-masing. Kemudian jikalau terjadi penyimpangan setelah kita terjadi efek ataupun dampak setelah kita melakukan kegiatan poligami tersebut, maka ada yang sakit hati sehingga terjadi perceraian. Perceraian adalah ujung dampak dari kegiatan poligami yang dilakukan oleh seorang pria, yaitu misalkan kalau yang dari agama Islam ingin melakukan perceraian, maka itu mengaturnya, maka itu tempat untuk isahan perceraiannya adalah di pengadilan agama. Namun jikalau dia tidak Islam ataupun non muslim, maka diselesaikan di pengadilan negeri. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci
orang yang bercerai. Dan juga bercerai ini tentu saja tidak baik bagi mental anak-anak kita, tidak baik juga bagi mental istri, sakit hati terhadap kita, sehingga ukhuwah Islamiyah terputus. Oleh karena itu, jika kita tidak mampu berpoligami, maka sebaiknya tidak usah. Dan juga perceraian tersebut tentu saja sangat kita hindari dari perceraian tersebut, dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya yang menjadi faktor paling besar adalah ketika seorang suami ingin melakukan poligami. Maka mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya berpoligamilah jikalau kita mampu berbuat adil, jikalau ada kendala dalam tidak memiliki keturunan, dan jikalau kita mampu dalam arti harta, maka berpoligamilah. Tetapi jikalau kita diberikan keturunannya, kita di istri pertama, baru kita orang tidak mampu pula, kita orang susah pula, kita ingin berpoligami pula, jadi itu mungkin itu nafsunya, bukan tujuan ingin mempunyai keturunan, karena keturunan sudah didapatnya. Oleh karena itu, berpoligamilah jikalau mampu dalam artian mampu dalam di sini dan mampu dalam ini juga. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jikalau saya mempunyai salah dalam kata-kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya juga meminta kritik dan saran dari kawan-kawan semua. Jikalau saya mempunyai salah, maka sampaikan kepada saya, dan itu sangat bernilai positif bagi saya sendiri untuk perbaikan di dalam diri saya. Walaupun ada kata-kata saya yang kasar, yang tidak sesuai, yang keluar dari lisan saya, maka maafkanlah saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.